Bab 5431. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Segera, dia mengambil keputusan dan mengguncang telapak tangan Mu Yun dalam kehampaan. Di telapak tangannya, kekuatan teror yang kuat segera dilepaskan. Wu Lingdong, Jin Hong, Jin Kang dan Jin Jun hancur berkeping-keping dalam gambar pembunuhan di langit. Dunia Zutiantu, Mu Yun adalah eksistensi yang mendominasi segalanya. Esensi, Qi, dan roh keempat orang itu langsung ditelan, dimurnikan, dan diintegrasikan ke dalam tubuh oleh Mu Yun. Untuk sesaat, di balik awan Mu, 9 kotak ilusi muncul. Inilah penampakan 9 istana. Selama lebih dari 2000 tahun, Mu Yun hanya bertanya tentang 6 harmoni dengan Tao dan melangkah ke 7 bintang bersama Tao. Namun selama ini, dia banyak membunuh hewan liar. Dia memiliki pemahaman menyeluruh tentang Tao-nya. Perbedaannya adalah pengairan Qi langit dan bumi. Qi esensial yang tersisa dari Yuan Daoguo menggantikannya dan membantunya mencapai 8 trigram dengan mudah. Mampu mencapai 9 istana adalah keuntungan besar dari mundurnya Mu Yun dalam 2500 tahun. Kedua tinju bergetar, Mu Yun bangkit perlahan. 7 bintang, 8 trigram, 9 istana. Perasaan yang sangat berbeda. Sekarang, Mu Yun merasa bisa langsung meledakkan seni bela dirinya dan menjadi pintar hanya dengan melakukan seni meteorit. Pada analisa terakhir, Rana adalah inti dari jalan seni bela diri dan Taoisme. Menekan kesulitan sangatlah kuat dan luar biasa, namun selalu sangat melelahkan. Bagaimana perasaanmu? 9 istana menampung potensi surga, medan, dan potensi manusia. Benar-benar tidak sebanding dengan alam bintang 7 dan alam 8 trigram. Mendengar ini, Xiao Liutian berkata sambil tersenyum, apakah ini sehelai rambut? Jika kamu tidak sampai ke Daofu, kamu akan berakhir dengan semut. Mu Yun terlalu malas untuk menjawab. 9 alam adalah alam Tuhan. Mu Yun secara alami tahu bahwa hanya ketika dia tiba di rumah Tao dia dapat memasuki rumah tersebut. Tapi bisakah Daofu memikirkannya? Dia tidak ingin memiliki kekurangan di setiap bidang promosi, yang mengakibatkan pembatasan besar pada promosi kekuatannya sendiri. Dari memasuki Tao hingga sekarang, Mu Yun merasa bahwa promosi alam besar ini benar-benar memberinya banyak pemahaman. 3 alam Daozu, Daotai dan Daohai adalah pengalaman yang sangat berbeda. Ngomong-ngomong, tetua, kamu baru saja mengatakan bahwa pohon Yuan Tao yang tak ada habisnya ini bisa bangkit dari kematian. Bagaimana bisa bangkit kembali dari kematian? Mu Yun memandangi pohon-pohon kuno yang layu dengan sedikit niat. Jangan pikirkan itu. Xiao Liutian melambaikan tangannya dan berkata, tahukah kamu apa tulang punggung langit dan bumi serta pohon pertama sejak zaman kuno? Pohon dunia, beraninya kamu tahu. Xiao Liutian tertegun dan segera berkata, tulang punggung langit dan bumi, pohon dunia, dapat menyelamatkan pohon Yuan yang tak ada habisnya ini. Xiao Liutian tampak tak terduga dan berkata perlahan, pohon dunia adalah akar dari ribuan pohon dan fondasi dari ribuan pohon. Kekuatan dunia yang lahir memiliki kekuatan misterius. Itu dia. Xiao Liutian memperhatikan saat dia berjalan ke tepi batu dan mulai memahat awan pastoral dari batu tersebut. Dia tampak bingung dan terpaksa, apa yang kamu lakukan? Saya ingin pohon ini. Mu Yun berkata dengan gembira, penatua berkata sebelumnya bahwa pohon dunia dapat menumbuhkan pohon Yuan Tao yang tak ada habisnya. Saya punya. Apa yang kamu punya? Pohon dunia. Mu Yun sangat bersemangat sekarang. Dia ingin melihat ayahnya dan tidak sabar untuk berteriak, ayah. Mu Qingyu adalah ayah sejati. Gambar air terjun berwarna hijau dan mata air kuning dipadukan dengan gambar dewa. Selama ribuan tahun, gambaran ini telah menyatu dengannya. Pohon dunia dalam gambar surga pembunuh telah menjadi pohon suci setinggi 100.000 meter dari pohon muda kecil. Mu Yun tidak menganggap pohon dunia itu indah sebelumnya. Yang saya tahu hanyalah kekuatan Wan Yuan, yang dikombinasikan dengan kekuatan dunia yang dilahirkan oleh pohon dunia dan berbagai kekuatan di pohon dunia, sangatlah hegemonik. Anda bisa menggunakan rumusnya. Kekuatan dari semua sumber tidak dapat digerakkan. Dia memegang sepotong emas, yang tidak dapat dibelanjakan. Kekuatan dunia yang dilahirkan oleh pohon dunia tidak baik untuk latihannya, tetapi membantunya membuka dunia pembunuhan surga. Namun saat ini, 3 pohon non-fase ditransplantasikan dalam gambaran surga yang membunuh.
Ketiga pohon non-fase tersebut mendapatkan kekuatan dunia yang dilahirkan oleh pohon dunia dan tumbuh subur. Dan di hadapan kita, pohon Yuandao yang mati tak berujung ini juga dapat dihidupkan kembali dengan pohon dunia. Luar biasa, Mu Yun akhirnya merasakannya. Dunia yang saya lihat itu besar. Hal-hal yang ditemui akhirnya adalah beberapa senjata ajaib yang bisa digunakan. Mu Yun menghancurkan batu satu persatu dan dengan hati-hati menggali tanah dalam jarak 10 kaki di sekitar pohon Yuandao yang mati tak berujung. Pohon-pohon mati setinggi 3 kaki menghilang. Kemudian, dalam gambar surga yang membunuh, pohon jalan Yuan yang tak berujung muncul. Mu Yun menanam pohon Yuandao yang tak ada habisnya di sebelah pohon dunia. Kemudian Mu Yun menemukan ada jejak cahaya hijau yang menyinari batang yang kering dan retak. Benar-benar, Mu Yun sangat bersemangat dan ingin berteriak. Pan Guling dan Ping Xianxian juga terlihat dari mata mereka. Gembala, ini adalah pohon jalan Yuan yang tak ada habisnya. Mu Yun menjelaskan dengan penuh semangat, kamu dapat menghasilkan buah Yuandao dan membantu membuka Daofu. Dia mendekati ranah Kaisar Taoisme. Dengan pohon ini, pembukaan Daofu pasti akan semakin cepat. Puncak Gunung Xiao. Liu Tian tertegun melihat pohon jalan Yuan yang tak ada habisnya menghilang. Jika kamu mendengar ini, kamu tidak dapat memiliki dunia baru. Jika kamu mendengarnya, kamu tidak dapat memiliki dunia baru. Mu Yun kemudian berkata, Senior, beritahu aku cara membuka larangan itu. Aku akan menyelamatkan Xiao Jiutian. Kamu bisa membuat kesuksesan baru bagi keluarga Xiao. Xiao Liu Tian menunjuk ke depan dan berkata, di depan dinding batu, tutup pusat inti. Lepaskan saja seperti yang aku katakan. Mu Yun mengangguk. Dia melangkah keluar dan sampai ke sisi puncak gunung. Puncak gunung itu kosong di 3 sisi, tetapi di sisi tepat di depan, ada tebing bangkit dari tanah. Tebing itu tingginya ratusan kaki, seperti pedang yang menembus langit. Xiao Liu Tian berkata, ini adalah penutupan hub inti. Ini adalah susunan Tao 9 tingkat yang nyata. Tapi itu terlalu panjang dan rusak. Menurutku, tidak sulit untuk mendobrak penutupan itu. Mu Yun melihat ke arah tebing dan berhati-hati. Mengingat kegugupan ayah dan anak Xiao Liu Tian dan Xiao Jiutian, Mu Yun merasa dia masih tidak bisa mempercayai semuanya. Kumpulkan pola Tao, buka tirai jalan, sebarkan potensi langit dan padatkan medan. Xiao Liu Tian mengucapkan ribuan kata dalam satu tarikan napas. Ketika dia selesai, melihat Mu Yun yang berdiri di samping dan tidak bergerak, Xiao Liu Tian tidak bisa menahan diri bertanya-tanya, apa yang kamu lakukan? Tetua, apa yang kamu maksud dengan apa yang baru saja kamu katakan? Xiao Liu Tian bahkan lebih terkejut ketika dia mengatakan ini. Bukankah kamu seorang master susunan Tao? Ya, itu lebih dari itu, dari 80.000 yuan. Kalau begitu kamu tidak mengerti. Petik 2, saya tidak mengerti. Mereka saling menatap dengan mata besar dan mata kecil. Hanya, angin kencang di puncak gunung yang menderu-deru. Mu Yun benar-benar tidak mengerti. Setelah dia tiba di alam dewa jalan besar, cara mempraktikkan susunan Tao terutama didasarkan pada catatan susunan Tao yang dia peroleh. Ada ribuan jenis susunan Tao level 1, level 2, level 3 dan level 4 dalam catatan susunan Tao, serta beberapa catatan susunan Tao level 5. Setelah beberapa saat, Xiao Liu Tian menunduk ke tanah dan Mu Yun lagi. Ekspresinya seolah berkata, apakah kamu bercanda? Mu Yun menatap mata Xiao Liu Tian seolah berkata, apakah kamu bercanda? Kedua orang itu saling memandang, dan pemandangan itu menunjukkan sedikit rasa malu. Xiao Liu Tian berkata perlahan, jalan susunan Tao sama dengan pengembangan dan peningkatan seni bela diri di alam dewa jalan besar. Seni bela diri didasarkan pada kekuatan Tao, dan susunan Tao didasarkan pada pola Tao. Karena Anda adalah seorang ahli susunan Tao, Anda telah dihadapkan pada berbagai tingkat susunan sebelumnya. Anda harus memahami langit dan bumi yang berbeda, pola susunan yang berbeda, dan misteri yang berbeda. Mu Yun mengangguk dan mendengarkan dengan cermat. Xiao Liu Tian kemudian melanjutkan pembicaraan. Segera, Mu Yun juga duduk di tanah dan berdiskusi dengan Xiao Liu Tian. Faktanya, kebanyakan dari mereka adalah Xiao Liu Tian yang berbicara dan Mu Yun mendengarkan. Mereka berbicara seperti ini, saya tidak tahu sudah berapa lama. Hal ini membuat Mu Yun memiliki banyak pengetahuan baru tentang susunan Tao. Selama bertahun-tahun,
Mu Yun telah dipromosikan selangkah demi selangkah dari Master Susunan Tao tingkat 1 menjadi Master Susunan Tao tingkat 4, dengan mengandalkan sepenuhnya pada catatan Susunan Tao. Pada awalnya, ketika saya bertemu seseorang yang tidak saya mengerti, saya berpikir keras dan mencoba segala macam eksperimen. Selain itu, mereka juga dapat berdiskusi dengan para Master Susunan Tao di Paviliun Awan. Namun kemudian, ketika dia mencapai level 4, hanya ada sedikit Master Susunan Tao yang bisa berdiskusi dengannya. Beberapa orang bahkan tidak mengerti sebanyak dia. Sepanjang perjalanan ke divisi Susunan Tao tingkat keempat, Mu Yun mengambil banyak jalan memutar. Sekarang, banyak pertanyaan terucap dalam satu otak, dan Xiao Liutian juga menjawabnya dengan serius. Nah, sekarang, hentikan pertempurannya. Xiao Liutian akhirnya melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian, aku sarankan kalian sebaiknya mencari kekuatan dan mempelajari Susunan Tao." Saya merasa sangat terkesan dengan apa yang saya dapatkan, namun mengambil banyak jalan memutar tanpa alasan sebenarnya menunda latihan saya. Selain itu, dari level 1 ke level 4, Anda dapat mengambil jalan memutar, tetapi ketika Anda mencapai level 5, yaitu Susunan Raja, Anda menjadi ahli Susunan Raja dan mengambil jalan memutar lagi, yang mungkin berdampak besar pada latihanmu. Mendengar ini, Mu Yun mengangguk dan berkata, "Tetua, bicara lagi. Bicaralah tentang palumu." Xiao Liutian mendengus, "Aku hanya sisa dari pikiran terakhirku. Aku tidak bisa mendukungnya. Langgar larangan itu dan selamatkan putraku." Wajah Mu Yun penuh makna. Jika Xiao Liutian dilarang, Xiao Jiutian akan menjadi Lao Su. Mu Yun bangkit dan mendekati tembok gunung. Di sekujur tubuhnya terdapat puluhan ribu pola Tao yang terus-menerus dipadatkan, dan puluhan ribu pola Tao tersebar. Selanjutnya, menurut Xiao Liutian, langgar larangan itu selangkah demi selangkah. Mu Yun dapat merasakan bahwa larangan langsung itu sangat kuat. Seperti lautan, pola Tao yang dipadatkannya seperti genangan air. Namun lautan luas ini telah mengering, jadi dia bisa mencoba memecahkannya. Jika lautan luas ini penuh, dia mungkin akan gagal. Kekuatan Tao yang diluncurkan tiba-tiba pecah pada saat ini. Permukaan dinding batu giok bersinar. Xiao Liutian berkata, "Baiklah, keluarlah." Melihat ke arah Mu Yun, Xiao Liutian berkata dengan serius, "Keluarlah dan beritahu anakku bahwa malapetaka telah berlalu, dan bencana baru mungkin telah lahir. Apakah kamu dapat hidup tergantung pada dirimu sendiri? Kali ini, Laozinya, Laozi tidak bisa melindunginya." Mu Yun membungkuk dan memberi hormat. Xiao Liutian melambaikan tangannya. Mu Yun muncul di menara pada saat berikutnya. Menara kosong, gambaran yang sepi. Ketika Mu Yun muncul, suara terkejut tiba-tiba terdengar, "Ya." Ya, saat ini, gulungan gambar di dinding tiba-tiba melayang. Kemudian, dalam gulungan gambar, Xiao Jiutian muncul di depan Mu Yun dengan sosok ramping. Badannya langsing, rambut panjangnya tersisir rapi, wajahnya tampan, dan matanya bersinar. Berdiri di depan Mu Yun dengan tangan negatif, dia memiliki temperamen mulia dari keluarga bangsawan. Namun, tubuhnya sedikit ilusi. Ini adalah tubuh jiwa, dagingnya hilang, nyaman. Xiao Jiutian tidak bisa menahan diri untuk melakukan peregangan, memandang Mu Yun, tersenyum dan berkata, "Aku telah menuliskan kebaikan ini." Mu Yun kemudian berkata, "Ayahmu ingin mengatakan sesuatu. Bagaimana kamu bisa bersumpah?" "Maksudku, ayahmu, izinkan aku membawakanmu sesuatu." Petik 2. Segera, Mu Yun mengucapkan kata-kata Xiao Liutian. Xiao Jiutian menyeringai dan berkata, "Orang tua itu punya hati nurani. Dia tahu untuk melindungiku sebelum dia mati. Apakah kamu tidak merasa sedih?" "Kenapa sedih?" Xiao Jiutian tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Tahukah kamu berapa banyak orang yang tewas dalam perang itu? Raja Tao dikirim ke medan perang seperti ikan mas krucian yang menyeberangi sungai dan mati berkeping-keping. Bahkan di alam Kaisar Daoxin dan Kaisar Daotian, ribuan orang akan mati di medan perang. Kematian tidak melegakan. Ayahmu mengajariku banyak hal tentang cara maju Susunan Tao. Aku menyelamatkanmu. Kita seimbang. Selamat tinggal." Lalu Mu Yun berbalik dan pergi. "Jangan pergi, jangan pergi." Tapi kali ini, Xiao Jiutian menarik kembali tubuhnya ke dalam lukisan itu, menggulung lukisan itu dan menempelkannya langsung di punggung Mu Yun. Keluar dari gerbang menara, aku merasakan gambar di punggungku dan Mu Yun tercengang.
Apa yang sedang kamu lakukan? Saya tidak punya tempat tujuan. Sekarang saya sudah bertahun-tahun tidak mengenal dunia luar. Xiao Jiutian berkata dengan serius, aku akan melihat dunia luar bersamamu. Mu Yun melihat gambar di belakangnya. Dengan seorang pria di punggungnya. Seperti apa bunyinya? Bisakah kamu mengganti tempat dudukmu? Mendengar ini, Xiao Jiutian menggulung-gulungan gambar itu dan menempelkannya langsung ke dada Mu Yun. Kamu sebaiknya tetap di belakangku. Xiao Jiutian berkata dalam hati, kamu punya banyak barang. Akhirnya, gulungan itu masih bersandar di punggung Mu Yun. Dua tali tipis muncul di kedua ujung gulungan dan terhubung ke dada Mu Yun. Mu Yun, mengenakan tinta, lebih terlihat seperti seorang sarjana. Lebih halus. Xiao Jiutian tersenyum dan berkata, dunia baru, aku Xiao Jiutian, datang. Mu Yun bisa merasakan kegembiraan Xiao Jiutian. Pikirkan baik-baik dan Anda bisa memahaminya. Dengan kata lain, dia telah dikurung selama ratusan juta tahun. Saya khawatir dia tidak sabar. Mu Yun. Saat itu, di antrian istana, sesosok tubuh berlari ke depan. Itu Xie Susu. Wow, wanita ini cantik sekali. Suara Xiao Jiutian terdengar di benak Mu Yun. Saudara Gembala, Xie Susu mendatangi Mu Yun dan terengah-engah, ada yang salah. Apa yang terjadi? Ketika Mu Yun melihat Xie Susu, dia tampak terdiam dan berkata, berapa banyak selir yang kamu lawan? Ketika dia mengatakan ini, Xie Susu menatap Mu Yun dengan ekspresi sedih di wajahnya. Wow, sepertinya aku sedang jatuh cinta. Suara Xiao Jiutian terdengar lagi. Dia laki-laki. Oh, petik 2 petik 2. Xie Susu tercengang saat mendengar kata-kata Mu Yun, dan langsung berkata, tidak, itu. Long Xuanzeng dan Meyer ditangkap oleh orang-orang Changxuan Tianzong. Mu Yun tercengang saat mengatakan ini. Changxuan Tianzong, kekuatan macam apa ini? Xie Susu segera berkata, Sekte Changxuan Tian adalah kekuatan emas di Changxuanji. Kekuatan emas. Xiao Jiutian tertegun dan berkata, tidak, Changxuan Tianzong, aku tahu. Dulu, itu adalah kekuatan berlian, meski juga sangat lemah. Mu Yun mendengus dingin, diam. Mendengar ini, Xie Susu tercengang. Dia memandang Mu Yun dan berkata dengan heran, saudaramu, aku tidak sedang membicarakanmu. Mu Yun tampak menyesal. Suara Xiao Jiutian terdengar lagi dan berkata, kamu berani bilang aku akan membunuhmu. Maksudnya kamu, Xie Susu tercengang lagi. Bagaimana perasaanmu bahwa Mu Yun sedikit nerotik? Mu Yun memandang Xie Susu dan berkata tanpa daya, tunggu. Berbalik, Mu Yun berpikir dan berkata, bisakah kamu diam? Suara Xiao Jiutian terus terngiang-ngiang di benaknya, membuatnya merasa seperti terbelah. Xiao Jiutian bersenandung, meskipun aku telah dilarang selama 100 juta tahun, aku tahu banyak. Kamu menyuruhku tutup mulut. Tahukah kamu 10 dunia Dharma? Ketika kamu perlu bicara, kamu bisa bicara lagi. Xiao Jiutian bersenandung, saya akan mencoba yang terbaik. Setelah bernapas, Mu Yun berbalik, menatap Xie Susu dan bertanya lagi, siapa Kaisar Changxuan Tian? Saat Xie Susu hendak menjawab, Mu Yun berkata lagi, katakan sambil berjalan. Dalam perjalanan, Xie Susu menceritakan keseluruhan ceritanya, dan Mu Yun memahaminya. Di situs bersejarah ini, setelah kelompok pertama mereka masuk, seseorang datang lagi. Long Xuanwu, Long Xuanmei dan lainnya menemukan tempat yang bagus. Setelah membukanya, mereka kebetulan bertemu dengan seorang murid Changxuan Tianzong. Mengandalkan identitasnya, murid tersebut menuntut agar mereka memberikan apa yang mereka dapatkan. Long Xuanwu sangat marah sehingga dia secara alami menolak untuk menyerah dan memukuli muridnya. Akibatnya murid tersebut lari dan membawa pembantunya sendiri. Sekte Changxuan Tian, murid yang sangat terkenal, Suanying. Suanying masih muda dan sudah menjadi raja surga Daofu. Long Xuan tiba di Daowen Jiugong pada siang hari, tapi dia sama sekali bukan lawan Suanying. Selusin orang di keluarga naga terbunuh, dan sisanya ditangkap oleh Suanying dan lainnya. Beberapa tempat di situs bersejarah ini sangat berbahaya. Suanying meminta orang-orang dari keluarga naga untuk mencari jalan untuknya. Xie Susu tidak bersama Long Xuanwu saat itu. Berkat tidak bersama, kalau tidak, aku akan ditangkap sekarang. Memahami situasi umum, begitu ucapan ini keluar, Xie Susu tertegun dan langsung berkata, itu tidak penting.
Itu tidak penting. Cepat selamatkan Meyer. Meskipun Xie Susu sedang jatuh cinta, dia sangat peduli dengan wanitanya sendiri. Pada titik ini, Mu Yun merasa bahwa Xie Susu dan dia adalah rekan seiman. Tentu saja, dia tidak tahu malu seperti Xie Susu. Long Xuan dan Mei Nan seperti kepingan salju dan Junzu. Hanya ada 3, mungkin masih banyak lagi yang belum kita lihat. Di 4 alam, saya khawatir pasti ada lebih dari selusin pecinta Xie Susu, mungkin lebih dari 1. Xiao Jiutian juga mendengar semuanya dan berkata dengan suara terpotong, Chang Xuan Tianzong, di masa lalu, hanyalah kekuatan setingkat berlian, yang bertanggung jawab atas dunia, atau hanya dunia tengah. Sekarang para murid sekte tersebut berani menindas orang lain. Bagaimana dengan keluarga Xiaomu? Dari generasi Xiao Yitian, Xiao Santian, Xiao Liutian dan Xiao Jiutian, nampaknya keluarga Xiao sudah tidak asing lagi di 10 dunia kuno. Xiao Jiutian dengan bangga berkata, saya keluarga Xiao. Aduh, di tengah kata-katanya, Xiao Jiutian menghela nafas dan berkata, jangan sebutkan itu. Ayah, kakek, dan kakek buyut telah tiada. Dia satu-satunya yang tersisa. Mengapa Anda menyebutkan hal-hal ini? Sambil berbicara, Xie Susu membawa Mu Yun dan berjalan melewati istana ke belakang. Di belakang istana terdapat barisan pegunungan yang terus-menerus. Namun, di antara pegunungan tersebut terdapat banyak menara tinggi, dan puncak loteng menjulang di antara pegunungan kuno dan hutan. Xie Susu membawa Mu Yun dan masuk lebih dalam. Melewati kaki gunung, buku-buku, suara kejutan tiba-tiba terdengar. Suara itu terdengar, dan sesosok tubuh jatuh dari langit dan jatuh di depan Xie Susu. Embusan aroma datang ke hidungku. Sosok itu langsung melompat ke pelukan Xie Susu. Pada saat ini, Mu Yun mengangkat alisnya dan melangkah mundur. Postur montok itu, postur anggun, lebih banyak daging yang gemuk, lebih sedikit daging, akan kurang estetika. Mu Yun melihat dengan penuh perhatian. Astaga, penting, ini bukan Hua Junzu, jenius dari gerbang kekuatan perunggu bintang 9 di wilayah kuno yang lebih rendah. Sekarang, ini sangat menarik. Hua Junzu adalah seorang jenius dari gerbang bintang 9. Long Xuan Mei adalah putri tertua dari keluarga naga dan memiliki bakat luar biasa. Kedua wanita ini adalah selir Xie Susu. Sekarang, dalam perjalanan menyelamatkan Long Xuan Mei, saya bertemu Hua Junzu dan Xie Susu. Ini sudah berakhir. Merasakan aroma di pelukannya, Xie Susu sempat mabuk karenanya, dan langsung teringat Meyer menunggu penyelamatannya sendiri. Buku-buku. Hua Junzu memandang Xie Susu dan wajahnya yang bersemangat memerah. Dia ingin menarik Xie Susu ke hutan untuk menghilangkan rasa sakit acacia. Baru saja melihat seseorang di dekatnya, Hua Junzu enggan melepaskan Xie Susu dan buru-buru bertanya, mengapa kamu tidak datang kepadaku? Setuju untuk mengalaminya bersamaku. Apa-apaan ini? Bukankah itu yang dikatakan Long Xuan Mei? Mu Yun tidak bisa berkata-kata, tapi Xie Susu mengusap pinggangnya kali ini. Dia ingin, tapi ketika dia melihat kecantikannya, mereka seperti serigala dan harimau, dan pinggangnya tidak tahan. Selama ini dengan Long Xuan Mei, itu dikuras setiap hari. Berkat kehadiran Long Xuan Wu, dia akan mengawasi Long Xuan Mei dengan cermat dari waktu ke waktu. Kalau tidak, dia akan tercekik. Pegunungan King Huang sangat besar sehingga aku ingin menemukanmu, tapi aku belum menemukanmu. Kamu berbohong. Hua Junzu berkata dengan marah, batu giok yang kukirimkan kepadamu dapat saling mengirim pesan ratusan mil jauhnya. Aku telah mengirimkan pesan kepadamu, tetapi kamu tidak membalasku sama sekali. Ah, buku itu tercengang. Ini tidak selalu mengkhawatirkan keselamatan Long Xuan Mei. Saya melupakannya untuk sementara waktu. Ini adalah Hua Junzu. Lalu aku melihat Mu Yun. Xie Susu buru-buru berkata, Mu Yun adalah kakakku yang menjalani hidupku. Hua Junzu tersenyum, memandang Mu Yun, membungkuk dan berkata, karena kamu adalah saudara laki-laki Su, kamu adalah teman baikku. Aku Hua Junzu, dari gerbang bintang 9 di wilayah kuno bawah. Mu Yun melengkungkan tangannya, hatiku penuh dengan perut Fei, sekarang kamu bilang aku teman baikmu. Jika Anda tahu bahwa Anda tergila-gila dengan buku dan wanita simpanan, Anda akan mengira saya seperti dia. Saya anak yang hilang, Susu. Kamu mau kemana? Hua Junzu langsung bertanya, baru saja bertemu dengan saya. Mari kita lihat situs bersejarah ini. Sekarang saya telah mencapai 10 penjuru Daowen.
Ada banyak misteri di sini. Saya menemukan tempat yang bagus untuk dipromosikan. Mendengar ini, si Susu segera memegang 10 jari ramping si cantik dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Anak bambu, aku akan menyelamatkan orang." "Selamatkan orang? Selamatkan siapa?" Hua Junzu berkata dengan heran, "Kakak perempuanmu dan adik perempuanmu lebih baik darimu. Apakah mereka dalam bahaya? Kamu tidak bisa menyelamatkannya." Sie Susu tersipu ketika mendengar ini. Ayahnya Sie Kuangxi adalah kepala keluarga Sie, seorang raja Tao sejati dan orang kuat. Sang ayah memiliki 3 orang anak. Saudari Sie Sui, dia berterima kasih pada Susu. Dan adik perempuanku Sie Suxiang, ya, adik perempuan yang mau tidak mau naik ke tempat tidurnya dan diajar oleh ayahnya. Di antara ketiganya, kakak perempuan dan adik perempuan lebih kuat darinya. Sepertinya kata-katanya menyakiti Sie Susu. Hua Junzu buru-buru berkata, "Susu, maksudku bukan itu." "Aku tahu," Sie Susu dengan penuh kasih memegang tangan giok Hua Junzu. "Sekarang aku menanyakan 10 arah. Siapa yang ingin kamu selamatkan? Aku akan pergi bersamamu." Hua Junzu senang, tapi wajah Sie Susu menjadi jelek saat mendengar ini. "Bersama, bukankah itu yang terjadi pada Long Xuan Mei?" Saat itu, ketika dua hiu di kolam ikannya bertemu, mereka tidak bisa saling menggigit. "Tidak, tidak, sama sekali tidak. Tapi sekarang kalau saya ketemu bambu Huayun, bagaimana saya bisa menopang bambu Huayun?" Sie Susu memandang Mu Yun dengan tatapan membantu. Mu Yun berkata langsung, "Bukankah sederhana? Ceritakan langsung padanya tentang hubunganmu dengan Long Xuan Mei." Petik 2. Sie Susu langsung menolak. "Beritahu Hua Junzu, itu pasti sudah berakhir." Mu Yun juga tidak punya pilihan. Lalu dia berkata, "Waktu hampir habis. Sudah larut, mungkin Long Xuan Wu dan Long Xuan Mei akan dibunuh oleh Xuan Ying." Sie Susu terlihat jelek. Tidak lama kemudian Xuan Wu meninggal. Tapi jika Long Xuan Mei mati, siapa? Xuan Ying. Xuan Ying dari sekte Chang Xuantian. Begitu wajah Hua Junzu berubah, dia langsung berkata, "Susu, sekarang kamu tanyakan saja pada alam bintang 7, bagaimana kamu bisa menjadi lawan Xuan Ying." Petik 2. Lagi pula, Siemu keluarga dan keluarga panjang keduanya berada di wilayah Naga Utara. Utara dan selatan bertolak belakang. Jika Long Xuan Wu dan Long Xuan Mei mati, keluarga naga akan kalah dengan keluarga Sie Anda di masa depan. Bukankah bagus kalau kalian, keluarga Sie, bisa mengambil kesempatan ini untuk melawan keluarga panjang dan menjadi satu-satunya kekuatan perunggu di wilayah Naga Utara? Petik 2. Mengapa kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan saudara-saudari mereka? Sie Susu tercengang. Apa jawabannya? Mu Yun kemudian berkata, "Saudara Su, beritahu saya di mana mereka berada. Aku pergi dulu." Yun Hua memang jenius melihat naga di mansion, tapi aku tidak terkejut saat mendengarnya. Tapi Yun Hua pasti yang terbaik di mansion. Tapi saat aku mendengarnya, aku terlalu sibuk untuk melihatnya, naga di mansion. Yun Hua adalah seorang jenius yang bisa mengantar naga pergi. Demi teman-teman, saya berani meminta alam Tuhan bersama Tao dan berperang melawan Kaisar Taoisme. Mu Yun ini memiliki karakter yang baik. Sie Susu beruntung mengenal orang seperti itu. Karena Susu pergi, aku akan bergabung denganmu. Meskipun kita tidak dapat mengatasi misteri dengan budidaya kita di 10 bidang, kita dapat menolak 1 atau 2. Hua Junzu berkata dengan serius, "Kalian berdua pergi, kalian hanya bisa mati. Aku bisa merencanakan 1 atau 2 bersama kalian, dan peluangnya bisa meningkat pesat." Mendengar ini, Mu Yun menatap bunga bambu. Harus mengatakan, Sie Susu memiliki banyak selir. Namun sejauh ini, kontak Long Xuan Mei, Hua Junzu, dan Sie Susu semuanya adalah cinta sejati. Tentu saja, tidak sulit untuk melihat bahwa Sie Susu juga mencintai kedua wanita tersebut. Hanya cinta sejati ini, jika kedua wanita itu saling mengenal, saya tidak tahu apakah mereka bisa menerimanya. Sejauh ini, Sie Susu tidak dapat menahannya. Meskipun Hua Junzu dan Long Xuan Mei saling kenal dan mungkin membunuhnya, prioritas utama saat ini adalah menyelamatkan Long Xuan Mei. Jika seorang wanita cantik meninggal, dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Segera, Sie Susu terus memimpin, diikuti oleh Mu Yun dan Hua Junzu. Xiao Jiutian berceloteh di telinga Mu Yun, apakah dunia sudah berubah? Dunia baru berbeda dari masa kelaparan. Apakah semua wanita cantik menyukainya sekarang?
Apa yang terjadi dengan dunia ini? Xiao Muyun, tahukah kamu betapa populernya aku dulu? Di antara kekuatan berlian utama, kekuatan super, dan kekuatan tertinggi dan teratas di 10 dunia Dharma, saya mohon untuk menikahi putri saya Qianjin, serta orang suci di tempat suci. Ada banyak putri sekte, putri dari pemimpin dan putri pemimpin sekte. Sepanjang jalan, Xiao Jiutian mengobrol di telinga Muyun, dan mulutnya tidak berhenti sama sekali. Orang ini telah dilarang selama ratusan juta tahun. Dia benar-benar gila, dia benar-benar menjadi orang yang suka mengobrol. Pegunungan King Huang. Sebagai tempat keempat lingkaran mengadakan uji coba, Pegunungan King Huang yang luas telah mengubur terlalu banyak rahasia selama bertahun-tahun. Ada banyak sekali legenda tentang alam kaisar surgawi Taoisme, alam kaisar Taoisme, dan tingkat raja Taoisme. Di sini, para seniman bela diri yang telah memperoleh peluang besar juga bermunculan tanpa henti. Muyun dan yang lainnya tidak tahu siapa yang meninggalkan situs bersejarah yang mereka masuki. Dan tempat situs bersejarah ini memiliki lahan yang luas dan sumber daya yang melimpah. Seperti Pegunungan King Huang, ia memiliki kuil kuno dan hutan pegunungan yang lebat. Di pegunungan yang bersambung, sekelompok orang berkumpul di kaki gunung tinggi berbentuk tanduk kambing. Di antara kelompok orang ini, ada tokoh Tao, berdiri dalam jarak 100 meter, mengambil tindakan pencegahan. Di depan kaki gunung, beberapa batu bertumpuk. Jika diperhatikan lebih dekat, masing-masing bebatuan ini tingginya 3 kaki dan tampak berserakan sesuka hati. Anda dapat menemukan bahwa bebatuan ini ditumpuk menjadi kata guan setelah diamati dengan cermat. Selusin orang berdiri di depan batu itu. Selusin orang ini, dengan pakaian berbeda, terdiri dari pria dan wanita. Namun, ada tanda seperti daun maple berbentuk segitiga di pinggang pakaian lebih dari selusin orang. Selusin orang memandangi bebatuan yang menumpuk di tanah di depan mereka dan berdiskusi. Saudara Suanying, ini adalah susunan terlarang, setidaknya susunan raja. Saya khawatir perlu beberapa cara untuk memecahkannya. Mendengar ini, pemuda di tengah bintang dan bulan itu mengangkat alisnya. Pemuda itu mengenakan kemeja hitam panjang dan rambut panjangnya diikat. Dia terlihat sangat cakap, ada tahi lalat di sudut matanya yang cukup mencolok. Pemuda berbaju hitam berkata, Huyun, Huyue, seberapa yakin kalian berdua bisa memecahkannya? Di depannya, seorang pemuda kuat berpikir dan berkata, 40% yakin. 40%. Mendengar ini, Suanying mengerutkan kening lebih erat. Jika hanya 40% yang yakin, jika susunan terlarang Kai Feng tidak rusak, Huyun dan Huyue mungkin juga memiliki kekuatan kehidupan. Inilah yang Suanying tidak ingin lihat. Huyun dan Huyue sama-sama penganut Tao di 9 istana. Mereka adalah penganut Tao terbaik di level 4 dan selalu menjadi orang kepercayaannya. Biarkan hal-hal itu mencari jalan bagi Anda. Bisakah Anda mendapatkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi? Suanying menunjuk ke sisi kiri beberapa orang dengan telapak tangannya, dan diikat. Beberapa sosok yang duduk di tanah membuka mulutnya. Pakaian orang-orang itu sedikit compang camping. Total ada 7 orang, 2 di antaranya adalah Long Xuanwu dan Long Xuanmei. Hanya saja sore hari ini Long Xuan, meski tingginya lebih dari 2 meter, terlihat sedikit lelah. Dia tangguh sebelumnya, tetapi setelah dipukul beberapa kali, dia tidak bisa tangguh lagi. Meskipun dia adalah putra dari kepala keluarga Xie juga merupakan kekuatan perunggu. Tapi sebagai seorang jenius dari kekuatan emas Changsuan Tianzong, Suanying tidak keberatan membunuh mereka sama sekali. Uji coba ini awalnya diadakan oleh kekuatan emas utama untuk memberi mereka kesempatan untuk mengembangkan bakat mereka. Long Xuanwu mendengarkan diskusi beberapa orang, dan wajahnya menjadi semakin suram. Xuanmei, kakak kedua, Long Xuanwu berbisik, ayo kita mati nanti. Aku akan mengambil kesempatan ini untuk menyeret mereka. Kamu lari. Kakak kedua, Long Xuanmei tercengang. Saat ini, jangan bingung. Biarpun aku mati, ada baiknya membiarkanmu melarikan diri. Lebih baik daripada mati di sini. Mendengar ini, mata panjang Xuanmei hampir menitikkan air mata. Kakak kedua selalu memperlakukannya dengan sangat baik. Seluruh keluarga naga, ayahnya, 3 putra dan seorang putri, dia selalu menjadi yang paling disayangi. Jangan emosional, tahu. Long Xuanwu berkata dengan serius lagi, ingat apa yang dikatakan saudara laki-lakiku yang kedua. Kita harus hidup. Pada titik ini,
Wajah Long Xuanwu menjadi redup dan berkata, jika kamu masih hidup, menjauhlah dari Xie Susu itu. Ternyata aku ingin menjodohkanmu dengan saudaramu Yun. Sekarang sepertinya tidak ada kesempatan, tapi dia adalah bagus. Xie Susu, mengacu pada Xie Susu, Long Xuanmei segera berkata, Xie Lang pasti akan menyelamatkan kita. Mengatakan ini, Long Xuanwu menatap Long Xuanmei dengan mata besar. Kapan itu? Adikku masih memikirkan buku terima kasih itu. Anak laki-laki itu tidak jauh dari mereka, tetapi mereka tidak muncul dari awal hingga akhir ketika mereka bertemu Xuan Ying dan kelompoknya, dalam pertempuran, dalam kekalahan, dan kemudian ditangkap. Bajingan kecil itu, pasti kabur. Tapi sekarang, adikku masih berpikir Xie Su akan kembali untuk menyelamatkan mereka. Dengan apa? Berdiri di depan Xuan Ying dan pesona Xuan Ying. Kamu, bangun. Saat itu, seorang murid Chang Xuan Tianzong datang dan menunjuk ketiga naga. Ayo cepat. Ketiga pria itu dipaksa bangun dengan ekspresi kesal, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pergilah, jelajahi jalannya. Beberapa murid Chang Xuan Tianzong, memegang tentara sihir yang tajam, menatap ketiga orang itu. Melihat adegan ini, Long Xuanwu sangat marah. Tapi tidak mungkin, 3 anak dari keluarga naga dipaksa keluar. Namun, ketika ketiga orang itu baru saja masuk ke dalam susunan Guanzi yang dibentuk oleh akumulasi beberapa batu, ruang di dalam batu tersebut terdistorsi, dan ketiga orang itu akan dipotong-potong. Saat teriakan itu terdengar, ketiga mayat itu telah menjadi mayat. Long Xuanwu melihat pemandangan ini dan matanya hampir pecah. 2 master susunan Tao, Hu Yun dan Hu Yue, hanya menggelengkan kepala. Xuan Ying mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu tidak melihat apapun? Mati terlalu cepat. Hu Yun menggelengkan kepalanya. Xuan Ying segera berkata, kalau begitu, datanglah lagi. Alhasil, beberapa orang lainnya kembali ditarik dan menuju barisan terlarang Guanzi. Bukan kebetulan, hasilnya sama. Bawalah kedua pria itu. Xuan Ying berkata, tidak ada gunanya menyimpannya. Meskipun dia adalah wanita muda dari keluarga naga di Beilongyu, Xuan Ying tidak peduli sama sekali. Mati-mati. Beraninya keluarga naga membalaskan dendamnya. Sebagai seorang jenius kekuatan emas Chang Xuan Tianzong di dunia Chang Xuan, Xuan Ying tidak akan takut dengan kekuatan perunggu. Tingkat perunggu adalah tingkat kekuatan tertinggi. Itu hanya seorang Raja Tao. He Xuan Ying juga seorang Kaisar Tao sejati sekarang. Cepat atau lambat dia akan menjadi Raja Tao. Pada saat ini, Long Xuanwu dan Long Xuanmei terakhir ditarik. Keduanya ditempatkan di depan barisan terlarang Guanzi. Di sisi kiri dan kanan, ada 2 murid Chang Xuan Tianzong. Ada 2 orang di belakang, mengamati saudara laki-laki dan perempuan mereka. Tunggu, melihat 2 orang mendekat dari belakang, Long Xuanwu berkata, jika Anda membiarkan kami menjadi pencari jalan, haruskah kami melepaskan larangan kami terlebih dahulu? Kalau tidak, bagaimana kita bisa menjelajah jalan dengan kekuatan orang biasa? Mendengar ini, Xuan Ying mengerutkan kening dan berkata, apakah mereka masih dilarang? Kata-kata itu diucapkan, dan kemarahan di hati Long Xuanwu meningkat. Xuan Ying ini bajingan. Dia sama sekali tidak menganggap serius kehidupan keluarga naga mereka. Jika bermanfaat, gunakanlah. Jika tidak berguna, tarik ke bawah. Terlihat seperti rumput sawi. Orang lain menggaruk kepalanya dan berkata, saudara Xuan Ying, saya lupa janggut ini. Xuan Ying berkata dalam hati, Lu Qing, saya pikir kamu ingin dipukuli. Pemuda bernama Lu Qing berkata sambil tersenyum, saya akan menangkap beberapa orang lagi. Biarkan kakak dan adik mencobanya dulu. Xuan Ying segera berkata, lepaskan belenggu dan larangan di tubuh mereka. Mendengar ini, 2 orang yang berdiri di belakang Long Xuanwu dan Long Xuanmei segera maju ke depan, melepaskan ikatan belenggu dan merobek jimat di punggung kakak dan adik mereka. Long Xuanwu mengangkat bahunya dan mengayunkan tinjunya. Dia merasakan kekuatan Tao mengalir di tubuhnya. Sebelum melangkah keluar, dia melihat adiknya di sisinya. Berlari, minumlah. Long Xuanwu tiba-tiba melemparkan tinjunya ke 2 orang di sebelah kiri. Dia pembunuh dan menyerang mereka. Long Xuanmei mengikuti Long Xuanwu dan melaju ke kiri. Tiba-tiba, kedua penganut Tao itu bertanya tentang seni bela diri di 9 istana dan langsung diguncang mundur sejauh puluhan kaki. Long Xuanwu langsung menarik Long Xuanmei dan segera berubah menjadi 2 bayangan sisa dan bergegas keluar. Melihat pemandangan ini, Xuan Ying mengerutkan kening. Lu Qing buru-buru berkata, saudara Xuan Ying,
saya akan menangkap mereka kembali. Suanying menggelengkan kepalanya dan berkata, bunuh saja. Kedua orang ini mungkin tidak dapat menjelajahi apapun sebagai Pathfinder. Tidak masuk akal untuk menyimpannya. Lu Qing mengangguk dan bergegas keluar bersama 4 orang di sekitarnya. Long Xuanwu meraih pergelangan tangan adiknya dan melaju kencang. Namun larangan terhadap tubuh telah dicabut, namun cederanya tidak ringan sebelumnya. Baru saja, itu meletus dan mempengaruhi cederanya. Kecepatan kedua orang itu jelas tidak cepat. Tertangkap, itu sudah pasti. 3 adik perempuan, larilah. Long Xuanwu mendorong Long Xuanmei keluar dan berkata dengan serius, tinggalkan aku sendiri dan lari. Saudara laki-laki, pergi, Long Xuanwu berteriak. Tanpa ragu, Long Xuanmei lari dengan air mata di wajahnya. Jika dia berhenti, saudara laki-laki kedua akan mati sia-sia. Lari, di mana? Sebuah cibiran terdengar. Lu Qing, bersama 4 orang, muncul tepat di depan Long Xuanmei. Wajah Long Xuanwu berubah saat melihat pemandangan ini. Orang-orang ini terlalu cepat. Mereka semua berada di tingkat 9 istana dan 10 alam, dan mereka bukanlah murid sederhana dari Sekte Changsuantian. Dalam pertarungan 1 lawan 1 yang normal, dia mungkin bukan lawan. Belum lagi keduanya terluka. Untuk apa kamu lari? Lu Qing berkata tanpa daya, jika kamu tidak lari, kamu akan mati jika pergi ke barisan ujian. Jika kamu lari, kamu akan tetap mati jika kamu ditangkap oleh kami. Tidak ada gunanya menyia-nyiakan tenaga kita untuk menjalankan bagian jalan ini. Mengapa?